CGP angkatan 8 dari SD Negeri Bambang. Saya ada tugas wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu, Bu? Oh, boleh, silakan saja. Iya, mohon maaf, Bu. Selama Ibu menjadi kepala sekolah kan pasti ada beberapa kasus ya, Bu. Iya. Nah, kira-kira di sekolah Ibu ada kasus apa nih, Bu, yang paling penting untuk pengambilan keputusan? Ya, untuk kasus yang paling penting saya di SD Pitara 2 yaitu anak yang tidak masuk sekolah. Sebetulnya kasus kami banyak. Dari berbagai macam kasus yang kami miliki, diantaranya berbicaranya tidak sopan dengan guru, terus sering terlambat. Nah, yang kami merasa paling berat itu masalahnya di anak yang tidak masuk sekolah. Anak yang jarang masuk ya, Bu? Iya. Iya. Terima kasih, Bu. Nah, untuk kasus yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu, apakah itu dilema etika atau tujukan moral ya, Ibu? Sepertinya mah dua-duanya masuk etika dan tujukan. Iya, Bu. Selanjutnya, selama Ibu menjadi kepala sekolah dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut, Bu, terutama untuk kasus-kasus yang tadi sudah dijelaskan, ini kira-kira mengandung nilai kebajikan atau tidak ini, Bu, dalam pengambilan keputusan tersebut? Dalam mengambil keputusan, kami itu mengambil nilai kebajikan. Salah satunya apa ini? Di antaranya anak bisa mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Misalnya, yang kan memang setiap hari kecuali ya anak sakit atau gimana. Tapi ini kan bisa satu minggu tidak masuk, itu sudah melanggar tata tertib. Benar sekali ya, Bu. Nilai kebajikan disiplin ya, Bu, ya, sebenarnya. Iya, terima kasih, Bu. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan Ibu dalam penerapan pengambilan keputusan tersebut, Ibu? Kalau saya sebagai kepala sekolah di SD Pitara 2, memang saya juga mengambil keputusan sendiri. Di antaranya saya memanggil guru kelas dulu untuk mencari informasi terus saya juga mencari informasi lebih lanjut. Terus saya biasanya memanggil guru senior. Oh iya, Bu. Untuk mengambil kebijakan. Terus baru meminta pendampingan kepada guru kelas dan orang tua. Pendampingan ya, Bu. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini, Bu, selama jadi kepala sekolah dianggap efektif dalam mengatasi kasus-kasus tersebut dalam pengambilan keputusan? Kalau menurut saya yang efektifnya itu yaitu kita panggil dulu kelasnya ya, terus kita bicarakan baik-baik kenapa dia masuk, terus kita juga mengatakan, terus ya baru kita mengambil keputusan. Nah, tadi kan yang efektif ya, Bu. Sekarang saya ingin tahu nih, Bu, dalam pengambilan keputusan tersebut apakah ada tantangan, Bu? Oh, tantangan itu udah pasti banyak Ya. Apalagi mohon maaf ya dari pihak orang tua, kadang-kadang mereka tidak menerima. Ya. Karena kan yang kami temukan kasusnya kan perceraian antara orang tua. Jadi mereka mempunyai egonya masing-masing. Jadi korbannya ya si anak. Jadi si anak sekarang tinggal sama neneknya. Nah, tantangannya di situ ada banyak. Ada sumber ekonominya, terus dari segi kedisiplinannya kan kurang. Kayak kami memang sudah mensupply ke rumahnya. Kenapa nih tidak
masuk gitu kan ya. Saya sudah datang dengan guru kelasnya, kebetulan kan itu kelas 6 pasan mau dekat-dekat ujian, kita datangilah bersama guru kelas. Kita datang ke sana, sekali tidak ada, 2 kali tidak ada. Setelah yang ketiga kalinya kami bertemu dengan anaknya, dibawalah kami ke rumahnya. Ternyata memang dia tinggal sama neneknya yang tidak mampu. Di antaranya dia tidak punya seragam untuk sekolah, menurut penjelasan dia. Terus tidak punya seragam, terus sepatu tidak ada. Akhirnya setelah kami mengadakan survei ke tempat itu, kami bicarakan lagi dengan wali kelas dan guru senior. Bagaimana caranya nih untuk mengatasi masalah yang ini? Akhirnya kami sepakat untuk memberikan baju seragam, terutama yang seragam merah putih yang sering dipakai, terus sama sepatu. Terus ada juga siswa, orang tua siswa yang mendengar masalah ini, mereka memberikan baju-baju bekas klasurnya ke si siswa. Alhamdulillah mereka menerima. Kendala kami yaitu orang tuanya masih tetap bersikukuh gitu, tidak mau disalahkan ya. Memang kita tidak menyalahkan ya, tidak mau disalahkan bahwa anak ini memang korban dari perceraian mereka gitu. Banyak itu anak tingkahnya yang kadang diam sendiri walaupun udah masuk gitu ya. Tapi alhamdulillah akhirnya dia sampai lulus. Tantangannya banyak sekali. Iya, banyak sekali ya Bu tantangannya. Nah, dalam menghadapi tantangan tersebut, apakah ada jadwal yang tersusun Bu? Ya tentunya ada. Ada ya Bu. Iya, dengan bantuan guru kelasnya ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, apakah dalam pengambilan keputusan itu ada faktor yang atau langkah-langkah untuk mempermudah Bu? Ya itu seperti yang saya bilang, langkah untuk mempermudahnya yaitu saya mencari informasi dulu. Jadi saya tidak asal mengambil keputusan. Ya langkah-langkahnya itu kami kumpulkan informasi dulu, kita cari bukti kenapa dia tidak masuk, terus kami kumpulkan itu bagi mengadakan pendampingan antara wali kelas dengan kelas. Saya dibantu oleh guru senior. Ya. Setelah itu setelah ada perkumpulan antara kedua belah pihak, kami mengambil keputusan yang mana keputusan itu harus selalu dipantau biar berkesinambungan sehingga anak tidak putus sampai di situ saja. Setelah kami mengambil keputusan, jadi anak bisa terus masuk sekolah, bukan pada saat kami memberikan keputusan bersama dia rajin, pas ke belakangnya dia tidak rajin, pas ke depannya itu ya. Ya betul Bu. Nah, setelah saya mendengar paparan dari Ibu ini, saya menjadi lebih tahu Bu bagaimana cara pengambilan keputusan tersebut ya Bu. Berarti kita harus tetap berkolaborasi dengan guru, dengan orang tua ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya. Maaf ya. Ya, makasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Sehat. Gimana hari ini? Mungkin ya Bu, saya mau wawancara Ibu nih karena ada tugas dari CGP tentang pengambilan keputusan. Baik, silakan. Ibu ada waktu kan Bu? Ada banyak. Izin ya Bu. Siap. Jadi gini Bu, kan Ibu selama ini sudah menjadi kepala sekolah, pasti ada beberapa kasus ya Bu. Nah, kira-kira kasus yang menurut Ibu itu ada dilema etika dan didikan moral itu apa ya Bu? Yang harus dilakukan ya. Iya. Tentunya pertama-tama kita melihat kasus itu apa. Kalau memang itu terkait dengan moral, etika yang ada pada siswa, kita penangannya tentu lebih menitik beratkan pada siswa. Kalau kepada guru, kita akan lebih pada guru. Mungkin yang paling terdekat ini, kemarin kita punya kasus terkait dengan siswa kita, bahwa di situ ada kecenderungan menyakiti diri sendiri. Dan itu sudah kita sampaikan kepada guru untuk bisa memilah bagaimana mereka menyelesaikan satu persatu. Apakah mereka memang terlibat langsung atau tidak.
Jadi kita menganalisa dulu, mencatat semuanya, kemudian setelah itu kita memanggil, mengkonfirmasi kepada siswa yang bersangkutan. Dan di situ kita ajak musyawarah, kita ajak cerita, kita ajak curhat, sebenarnya muncul. Oh ternyata dasarnya adalah ini. Setelah muncul dasar permasalahannya, maka kita akan lakukan tindak lanjut, kita follow up. Saya sebagai kepala sekolah berdiskusi dengan guru kelasnya. Tindakan apa yang paling tepat untuk siswa tersebut? Apakah kita treatment bisa melalui misalnya terapis, karena memang ada hal yang terkait dengan kejiwaan, atau kita langsung memanggil orang tuanya. Dan hal ini sudah kita lakukan dengan memanggil orang tuanya dan memberikan penanganan yang sederhana kepada siswa tersebut. Jadi seperti itu penanganannya. Iya Ibu. Nah, Ibu kan tadi sudah menjelaskan penanganannya ya Bu. Dari yang sudah disampaikan oleh Ibu, apakah ada nilai kebajikan Bu di dalamnya? Pasti ada nilai kebajikan yang akan kita ambil dari situ. Pertama bahwa kita sebagai seorang guru, sebagai seorang kepala sekolah, sebagai institusi pendidikan tidak boleh tutup mata terhadap apapun yang ada pada murid kita terutama. Baik itu masalah yang muncul di sekolah maupun masalah yang muncul dari luar. Itu yang merupakan kewajiban kita. Iya Bu. Nah, langkah-langkah tadi kan sudah dijelaskan ya Bu, salah satunya dengan memanggil orang tua. Nah, apakah itu hal atau langkah yang sudah diambil itu merupakan langkah efektif Bu? Sejauh ini sangat efektif karena paling tidak dengan kita melakukan pendekatan kepada siswa secara personal satu persatu, mereka merasa diayomi dan itu memberikan kepercayaan sehingga siswa tersebut mau berterus terang menceritakan yang sebenarnya, dan ternyata yang saya lihat sampai saat ini perubahannya sangat besar. Siswa tersebut menjadi lebih terbuka dengan masalahnya, kemudian orang tuanya juga menjadi aware terhadap permasalahan ini. Iya. Apakah ada tantangan Ibu? Terus terang banyak. Ya, Terus terang banyak. Salah satunya adalah bahwa ada orang tua yang tidak komunikatif, orang tua yang menolak keadaan tersebut. Jadi menganggap anak baik-baik saja di rumah, mereka tidak tahu seperti apa mereka di sekolah. Itu tantangannya. Jadi menyamakan persepsi lah terhadap anak tersebut. Apakah ada jadwal selanjutnya Bu untuk penanganan kasus ini? Itu saja. Pertama tadi saya sampaikan ada beberapa kerjasama yang kita lakukan dengan terapis untuk melihat kalau ada kelainan kejiwaan terkait dengan misalnya kekerasan atau ketidakpedulian, penolakan anak di dalam keluarga, itu harus diselesaikan. Itu tetap berlanjut ya Bu ya? Berlanjut. Nah, untuk ini Bu, faktor yang dipakai Ibu untuk mempermudah proses penanganannya. Yang pertama tentunya kita harus melihat bagaimana guru tersebut sudah menangani, itu satu. Kalau guru sudah menangani kemudian berhasil, berarti dalam diri guru itu sudah timbul kesadaran. Faktor internal dari guru sudah menentukan. Tapi kalau dari guru belum ada penyelesaian, ada faktor eksternal, yaitu kepala sekolah dan sekolah yang bertindak di situ. Dari obrolan ini saya jadi tahu Bu, bagaimana cara pengambilan keputusan yang benar ya. Kita tetap melibatkan orang tua, Semua. Ya, manajer dari kepala sekolah itu penting ya Bu ya. Karena kita tidak sendirian, jadi kita mengelola sekolah ini banyak unsur di dalamnya. Salah satunya adalah mungkin orang tua sebagai unsur masyarakat. Gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Semoga kami sukses. Amin, amin, dan makasih, menjadi calon Bu. pemimpin yang hebat. Terima kasih Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Ya, Pak, maaf Pak, ini saya CGP Angkatan Pertama Kota Depok dari SD 82. Izin mau wawancara Bapak ya Pak. Ya. Bapak ada waktu kan Pak? Insyaallah. Maaf ya Pak. Ya Bapak, ini ada beberapa pertanyaan Pak tentang dilema etika. Nah, Bapak kan selama ini sudah ini ya Pak, bertahun-tahun menjadi kepala sekolah ya Pak. Nah, apakah ada Pak kasus-kasus di sekolah? Pasti ada ya Pak. Nah, di sekolah itu pasti ada kasus. Apakah bisa Pak dicontohkan satu kasus yang merupakan dilema etika atau tuntutan moral? Oke Bu, terima kasih. Kalau yang ada saat ini yang saya sering alami itu kasusnya adalah kasus malas mengajar ataupun kasus malas kerja. Ini salah satu caranya yaitu cara mengidentifikasinya, kita melihat kasus itu berbentuk kemalasannya, alasannya dari apa.
sehingga dia bisa berbuat malas ataupun mengajarkan ke sekolah. Padahal kan itu kan salah satu kewajiban dia dan itu etika, dari etika, kemudian dari apa? Dari kehidupan moralnya juga itu akan terlihat. Nah kemudian cara saya menyelesaikan permasalahan itu diantaranya adalah pertama dengan tadi melihat dulu bentuk kasusnya dulu, masalahnya apa. Baik Bapak. Nah, bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus yang telah Bapak jelaskan tadi ya Pak. Jadi kan ada kasus, di dalam kasus itu ada dua kepentingan ya Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan. Jadi bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Yang pertama saya lakukan untuk pengambilan keputusan ini adalah salah satunya dengan pendekatan dulu kepada guru yang bersangkutan. Apa sih sebenarnya alasan itu? Kalau misalkan dia beralasan karena keluarga ataupun memang alasannya luar daripada itu, nah kita harus mengambil keputusannya. Nah keputusan yang saya ambil salah satunya adalah tadi dengan mempertimbangkan jawaban dari yang bersangkutan. Apa alasannya? Kalau memang alasannya itu sakit, kita kan tidak bisa memaksakan. Iya. Nah selanjutnya ya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Prosedurnya adalah ya dengan tadi dengan cara pendekatan dulu, kemudian memberikan teguran, kemudian kita setelah 1 kali 2 kali memberikan teguran, ya panggilan secara lisan sudah tertulis dan mereka juga tahu. Ataupun memang ya salah satu caranya juga kita informasikan ketika kita dalam rapat, dalam apa kita sampaikan aturan-aturan itu biar semua tahu permasalahan itu, bahwa kasus itu berupa kasus yang tidak boleh terjadi. Ya baik Pak, sangat menarik ya Pak. Jadi kita harus melakukan pendekatan Iya, personal dulu ya Pak. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan kasus tersebut Pak, kasus dilema etika? Kalau yang paling efektif yang saya rasakan dan saya pernah lakukan, ya langkah yang tadi, pendekatan secara personal. Karena itu akan dari hati ke hati jawabannya. Kita akan memberikan kebijakannya sesuai dengan ya, kemampuan dia yang ada, tapi tidak mengganggu kepada esensi dia sebagai guru. Ya baik, itu kan tadi ya Pak, hal yang dianggap efektif. Ya, efektif. Nah, dalam pengambilan keputusan ini apakah ada tantangan Pak? Kalau tantangan ya luar biasa. Kalau kita kadang-kadang kebijakannya kurang masuk akal di teman-teman kita, di guru-guru yang lain, itu pasti ada protes, tantangan dari teman-teman yang lain. Ada istilahnya pilih kasih lah segala macam kan begitu. Padahal kita udah tahu latar belakangnya seperti apa. Jadi memang ada tantangan tersendiri Iya, ya Pak iya. ya. Selanjutnya Pak, apakah langkah yang telah tadi Bapak lakukan itu ada jadwal tertentu atau ya terstruktur gitu Pak? Jadi penyelesaian kasus dilema itu langsung diselesaikan di tempat, apa nanti ada tahap selanjutnya Pak? Bisa penyelesaian itu saya bertahap. Misalkan pertama dari data, kemudian dari informasi dari teman, kemudian kita observasi kepada pihak lain seperti orang tua segala macam di keadaan waktu memang betul apa tidak, kalau selama ini dia itu jarang masuk ke kelas atau bagaimana. Nah kemudian apa tadi yang disampaikan, Ini apakah langsung diselesaikan di situ atau berkelanjutan? nah itu biasanya berkelanjutan. Jadi bertahap ya Pak? Bertahap, jadi tidak langsung kita selesaikan di sana, tapi kita punya jadwal untuk menyelesaikan hal itu secara bertahap. Karena tidak semua kasus yang kita temui itu artinya bisa diselesaikan secara face to face, secara langsung kepada yang bersangkutan. Ya betul Pak. Jadi
ada ini ya Pak prosedurnya itu, Prosedur. ada Ada tahap-tahapannya ya Pak. tahapannya, ya. Baik Bapak. Nah, apakah dari ini Pak, dari kasus yang tadi kan sudah penyelesaiannya juga tidak langsung di tempat ya Pak? Betul. Faktor-faktor apa nih Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya. Nah, selanjutnya ya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Prosedurnya adalah ya dengan cara pendekatan dulu, kemudian memberikan teguran, kemudian kita setelah 1 kali 2 kali memberikan teguran, ya pemanggilan secara lisan sudah ditulis, dan mereka juga tahu. Ataupun memang ya salah satu caranya juga kita informasikan ketika kita dalam rapat, dalam apa kita sampaikan aturan-aturan itu. Dan semua tahu bahwa permasalahan itu, bahwa kasus-kasus itu berupa kasus yang tidak boleh terjadi. Ya baik Pak, sangat menarik ya Pak. Jadi kita harus melakukan pendekatan Iya. personal dulu ya Pak. Selanjutnya hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan kasus tersebut Pak, kasus dilema etika? Kalau yang paling efektif yang saya rasakan dan saya pernah lakukan, ya langkah yang tadi, pendekatan secara personal, karena itu akan dari hati ke hati jawabannya. Kita akan memberikan kebijakannya sesuai dengan ya kemampuan dia yang ada, tapi tidak mengganggu kepada esensi dia sebagai guru. Ya baik, itu kan tadi ya Pak hal yang dianggap efektif. Ya, efektif itu. Nah, dalam pengambilan keputusan ini apakah ada tantangan Pak? Kalau tantangannya luar biasa. Kalau kita kadang-kadang kebijakannya kurang masuk akal di teman-teman kita, di guru-guru yang lain, itu pasti ada protes tantangan dari teman-teman yang lain. Ada istilahnya pilih kasih lah segala macam yang begitu. Padahal kita udah tahu latar belakangnya seperti apa. Iya, Pak. Jadi memang ada tantangan tersendiri Iya, ya Pak iya. ya. Selanjutnya Pak, apakah langkah yang telah tadi Bapak lakukan itu ada jadwal tertentu atau ya terstruktur gitu Pak? Jadi penyelesaian kasus dilema itu langsung diselesaikan di tempat, apa nanti ada tahap selanjutnya Pak? Bisa penyelesaian itu saya bertahap. Misalkan pertama dari data, kemudian dari informasi dari teman, kemudian kita observasi kepada pihak lain seperti orang tua atau segala macam. Keadaan waktu memang betul apa tidak, kalau selama ini dia itu jarang masuk ke atau bagaimana. Nah kemudian apa tadi yang disampaikan? Ini apakah langsung diselesaikan di situ atau berkelanjutan? Nah itu biasanya berkelanjutan. Oh, jadi bertahap ya, Pak? Bertahap, jadi tidak langsung kita selesaikan di sana, tapi kita punya jadwal untuk menyelesaikan hal itu secara bertahap. Karena tidak semua kasus itu artinya bisa diselesaikan secara face-to-face secara langsung kepada Ya betul Pak. Jadi ada ini ya Pak prosedurnya itu, prosedur. ada tahap-tahapannya Ada ya Pak. tahapannya. Baik Bapak. Nah, apakah dari ini Pak, dari kasus yang tadi kan sudah penyelesaiannya juga tidak langsung di tempat ya Pak? Faktor-faktor apa nih Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Iya. Sebetulnya ada faktor-faktor yang memang mempengaruhi akan lebih mudah menyelesaikan. Salah satunya dari rekan-rekan sejawatnya yang memang bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan itu kepada mereka, kepada yang bersangkutan artinya. Artinya begini, teman-teman sejawatnya bisa memberikan nasihat secara lisan kepada mereka, secara pribadi kepada mereka, dan dia juga akan memberikan gambaran kepada mereka. Apalagi misalkan ya pegawai itu sifatnya udah ASN atau P3K kan itu lebih berat lagi daripada honor APBD kan. Kalau honor APBD masih bisa kita ini Bu, masih bisa kita berikan kebijakan yang lebih luas kan dibandingkan ASN sama P3K. Ya, iya betul ya Pak. Jadi lebih mudah Lebih mudah. coaching ke rekan sejawat ya Pak. Betul, betul. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir.
Nah, dari semua yang telah Bapak sampaikan itu, pembelajaran apa nih Pak yang paling penting dari pengalaman Bapak ini dalam pengambilan kasus ini? Pengalaman yang bisa diambil dari kasus-kasus itu salah satunya adalah memang kita selaku pimpinan harus lebih memahami apa yang terjadi pada rekan-rekan kita. Tidak semua rekan-rekan kita itu sama, walaupun sama orangnya belum tentu hatinya, keadaannya, kemampuan itu akan sama. Jadi kita beraneka ragam, ya saya ada 20 guru, ya 20 macam Iya, betul. karakternya. Itu yang harus kita pahami. Kemudian pelajaran kedua, nah kita juga harus lebih matang memberikan kebijakannya. Mana yang memang harus kebijakan betul memberikan kebijakan, apa mana yang harus kita diberikan kebijakannya, artinya setengahnya atau bagaimana ukuran mereka posisinya atau statusnya pegawai itu. Sangat menarik ya Pak. Dari wawancara ini saya bisa belajar Pak bagaimana seorang pemimpin itu memecahkan ya kasus-kasus yang ada ya Pak ya. Bagaimana kita mengambil keputusan dengan baik dan benar. Terima kasih Bapak ini atas waktunya dan atas pelajarannya nih Pak. Sehat selalu untuk Bapak. Terima kasih banyak ya Pak.